Ikhwani fiddin, kaum muslimin jamaah salat Jumat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita telah memasuki salah satu bulan haram. Bulan haram artinya bulan yang Allah muliakan, melebihi bulan-bulan yang lain. Oleh karena itu, masjid di Makkah dinamakan Al-Masjidul Haram. Karena itu masjid yang lebih dimuliakan, melebihi masjid-masjid yang lain. Begitu pula bulan-bulan haram dinamakan demikian karena itu adalah bulan-bulan yang lebih Allah muliakan dibandingkan bulan-bulan yang lain. Kita berada di bulan Rajab, salah satu bulan haram. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan ini dalam Al-Qur'an. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurumun dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah ada 12. Sudah Allah tetapkan di hari Allah menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah agama yang lurus, yaitu kita mengimani adanya 4 bulan haram adalah agama yang lurus. Maka janganlah kalian menzolimi diri-diri kalian di bulan-bulan tersebut. Kemudian di dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan apa 4 bulan haram itu yang belum dijelaskan dalam Al-Quran. Sehingga kalau tidak ada hadis, kita tidak akan bisa memahami Al-Quran dengan baik. Dalam Al-Quran Allah hanya mengatakan ada 4 bulan haram, tapi Allah tidak menjelaskan apa saja 4 bulan haram itu. Maka Rasulullah SAW menjelaskan, as-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum thalathatun mutawaliyat Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Tahun itu ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram. 3 berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Al-Muharram. Ini 3 bulan haram yang berturut-turut. Kemudian yang terpisah sendiri adalah bulan Rajab, yang juga dimuliakan oleh kaum Qur. Bulan Rajab itu terletak di antara Jumada dan Sya'ban. Inilah jemaah sekalian, hari-hari kita berada di dalamnya, bulan Rajab, salah satu bulan haram. Lalu apa yang dianjurkan di bulan haram? Dianjurkan untuk memperbanyak ibadah. Allah lebih memuliakan bulan haram. Itu maknanya amal-amal ibadah kita lebih besar pahalanya. Namun sangat disayangkan banyak kaum muslimin tidak memahami. Mereka mengira hanya bulan Ramadan saja amal ibadah itu dilipat gandakan, sehingga mereka bersemangat, alhamdulillah, untuk beramal saleh di bulan Ramadan. Tapi di bulan-bulan haram banyak kaum muslimin yang melalaikannya. Disebut Masjidil Haram
Karena pahala sholat di situ lebih besar daripada di masjid-masjid lain. Begitu pula dinamakan bulan haram karena pahala amal soleh dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun nggak disebutkan berapa kali dilipat gandakannya, namun ulama Islam bersepakat, tidak ada perbedaan pendapat, amal-amal soleh kita di bulan haram dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jemaah sekalian, marilah di bulan Rajab ini kita memperbanyak amalan, meningkatkan solat-solat sunnah kita, meningkatkan baca Al-Quran kita, meningkatkan majelis ilmu kita, meningkatkan zikir kita, berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada tetangga, memperbanyak sedekah, dan melakukan puasa-puasa sunnah. Semua amal soleh yang dianjurkan untuk dikerjakan, hendaklah kita perbanyak di bulan haram, termasuk bulan Rajab ini. Semua amal soleh hendaklah kita tingkatkan, karena kita tidak tahu jamaah sekalian, bisa jadi ini adalah hari-hari terakhir kita di muka bumi ini, dan setelah kematian kita akan menghadapi perjalanan panjang. Lalu apa bekal kita? Hidup yang singkat ini sebetulnya tidak cukup waktu kita untuk mempersiapkan bekal. Tapi Allah yang Maha Penyayang menganugerahkan kepada kita waktu-waktu khusus dengan sedikit amalan, pahalanya dilipat gandakan. Maka marilah kita manfaatkan nikmat yang Allah anugerahkan ini, jangan kita sia-siakan. Akan tetapi jemaah sekalian, perlu saya ingatkan, tidak ada amalan khusus di bulan Rajab. Berpuasa sunnah, lakukan puasa yang sudah biasa kita lakukan. Puasa Senin Kamis, puasa 3 hari setiap bulan, puasa Daud, atau puasa mutlak. Puasa mutlak itu artinya puasa sunnah yang tidak terikat oleh waktu. Kapan saja kita mau puasa, silahkan. Terutama anak-anak muda. Rasulullah SAW berpesan khusus, barang siapa yang belum mampu menikah, hendaklah puasa. Karena puasa itu akan menjadi benteng untuknya dari perbuatan-perbuatan maksiat. Karena itulah hakikat puasa, yang bisa membentengi kita dari perbuatan dosa. Nggak ada gunanya kita puasa kalau perbuatan dosa masih terus kita lakukan. Maka anak-anak muda itu, untuk mengekang syahwatnya, dia boleh berpuasa setiap hari kapan saja dia mau. Silahkan memperbanyak puasa. Tapi tidak ada puasa untuk 1 hari khusus atau 2 hari khusus yang dianjurkan secara khusus di bulan Rajab. Beda dengan bulan Muharram. Bulan Muharram, di samping ada puasa yang umum yang hendaklah kita lakukan mulai tanggal 1 Muharram sampai akhir, ada juga puasa khusus, yaitu tanggal 9 dan 10 Muharram, yang pahalanya lebih besar. Begitu pula bulan Dzulhijjah, dianjurkan berpuasa khusus tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah, terutama tanggal 9 Dzulhijjah.
Tapi di bulan Muharram tidak ada hari khusus yang puasa padanya lebih utama dibanding hari yang lain, tidak ada. Jadi silahkan berpuasa sebanyak-banyaknya di bulan Rajab ini. Begitu pula tidak ada sholat khusus. Lakukan semua sholat sunnah, sholat tahajud, sholat duha, sholat sunnah rawatib, dan lain-lain. Tidak ada sholat khusus yang dianjurkan di bulan Rajab. Bahkan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah, imam besar ahli hadis dari mazhab Syafi'i, beliau sampai membuat penelitian khusus tentang semua hadis-hadis yang berbicara tentang amalan-amalan khusus di bulan Rajab. Kemudian menjadi sebuah buku yang beliau berjudul Tabyinul Ajab bima warada fi syahri Rajab. Dan hasil penelitian beliau, semua hadis yang berbicara tentang amalan khusus di bulan Rajab adalah hadis-hadis palsu. Tidak ada hadis yang sahih. Tapi bukan berarti kita tidak boleh memperbanyak amalan di bulan Rajab. Karena ada perintah yang umum. Perintah untuk memperbanyak ibadah di bulan-bulan haram. Yang dapat kita pahami dari ayat dan hadis yang kita sampaikan di awal tadi. Jadi silahkan memperbanyak amalan. Puasa, sholat, membaca Al-Quran. Tapi jangan kita yakini ada hari khusus di bulan Rajab yang terdapat padanya amalan khusus. Tidak ada. Imam Nawawi rahimahullah, imam besar ahli fikih dari mazhab Syafi'i, juga menjelaskan tentang sholat raghaib, yaitu sholat 12 rakaat waktunya antara maghrib dan isya di Jumat pertama bulan Rajab. Kata beliau, ini adalah bid'ah munkarah, sholat yang bid'ah, yang mungkar. Kalau kita lakukan, kita bukan dapat pahala, malah dapat dosa. Karena Rasulullah SAW telah memberi peringatan keras, iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa fi riwayatin wa kulla dhalalatin finnar. Jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru dalam agama, karena setiap yang baru dalam agama itu bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat, dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Jemaah sekalian, ingatlah selalu, yang mengatakan semua bid'ah itu sesat, yang mengatakan bid'ah itu menjerumuskan ke neraka, adalah lisan yang mulia Nabi Muhammad SAW, bukan ucapan segelintir ulama. Jadi jangan sampai kita alergi mendengarkan kalau ada yang bilang bid'ah itu sesat. Itu ucapan Nabi Muhammad SAW sebagai bukti cinta dan kasih sayang beliau kepada kita. Jangan sampai kita beramal tapi nggak ada hasilnya. Bukan cuma nggak ada hasilnya, menjerumuskan ke neraka. Inilah kata Imam Nawawi rahimahullah, salah satu contoh bid'ah yang mereka sebut sholat raghaib di bulan Rajab. Rasulullah SAW juga mengingatkan kita, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan satu amalan yang tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Siapa yang bilang begitu? Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita mengatakan, sudahlah, jangan menyalahkan amalan walaupun nggak ada contoh dari Nabi. Kita lihat nanti di akhirat, diterima atau ditolak. Apakah kita masih ragu dengan ucapan Nabi Muhammad SAW? Beliau mengatakan,
mengatakan amalannya tertolak. Kalau tidak ada contoh dari beliau, berarti itu salah. Kalau itu amalan yang benar, amalan yang baik, nggak mungkin Allah tolak. Itu pasti salah. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Jangan sampai kita meragukan ucapan Nabi Muhammad SAW, sehingga kita berani mengatakan, kita lihat nanti di akhirat amalan siapa yang diterima. Seharusnya kita yakin seperti yang diucapkan Nabi SAW. Kalau amalan itu tidak sesuai petunjuk beliau, tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita pun paham jemaah sekalian, yang dimaksud dengan amal soleh adalah amalan yang dilakukan dengan ikhlas dan sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW. Maka silahkan memperbanyak amalan di bulan-bulan haram dengan memenuhi 2 syarat. Selalu kita niatkan ikhlas karena Allah, untuk mencari keridhaannya, untuk mendapatkan balasan darinya di surga kelak, dan dijauhkan dari api neraka. Dan amalan tersebut hendaklah sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wabillahi taufik. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billahi, amma ba'd. Fa ikhwani kaum muslimin jamaah salat Jumat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Jika saudara kita di samping kita tertidur saat mendengar khutbah Jumat, kewajiban kita membangunkannya. Tapi jangan dengan ucapan. Boleh kita bangunkan dengan gerakan. Kita colek dia misalkan, atau kita pijit dia. Tapi jangan kita berbicara. Karena berbicara saat khotib sedang berkhutbah membatalkan pahala mendengarkan khutbah Jumat kita. Ingatkan saudara kita yang tidur, dipijit supaya dia bangun. Jangan sampai kita ini betah menonton video lama-lama, melihat hal-hal yang tidak bermanfaat. Tapi ketika di rumah Allah, di masjid, mendengarkan ayat-ayat Allah disampaikan dan hadis-hadis Nabi SAW dijelaskan, kita malah tidur. Kita nggak perhatikan dengan baik. Jamaah sekalian, itu menunjukkan kita tidak mengagungkan Allah, tidak memuliakan hadis-hadis Nabi SAW. Harusnya kita perhatikan dengan baik. Jangan tidur. Bantu saudara kita yang tertidur, bangunkan. Kemudian jamaah sekalian, perhatikanlah di dalam ayat yang berbicara tentang bulan-bulan haram, Allah Azza wa Jalla memberi peringatan secara khusus. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kamu menzolimi diri-dirimu sendiri di bulan-bulan haram itu. Para ulama pun menjelaskan, bukan hanya pahala yang dilipat gandakan di bulan haram, tapi juga perbuatan dosa. Ini yang perlu kita ingat. Bukan hanya amal saleh yang pahalanya dilipat gandakan. Perbuatan dosa di bulan-bulan haram, dosanya pun lebih besar. Sama dengan bulan Ramadan. Jangan kita mengira hanya amal soleh dilipat gandakan pahalanya. Perbuatan dosa pun dilipat gandakan lebih besar daripada di bulan-bulan lain.
Karena Allah memuliakan bulan haram. Kalau kita berani berbuat dosa di bulan haram, secara tidak langsung kita tidak memuliakan Allah. Karena kita tidak memuliakan bulan yang Allah muliakan. Maka hati-hati jamaah sekalian. Jauhi perbuatan-perbuatan dosa di bulan haram. Dan agar kita terbiasa untuk menjauhi semua dosa di bulan-bulan yang lain. Allah ingatkan secara khusus, "Fala tadhlimu fihinna anfusakum." Jangan kamu zalimi diri-dirimu sendiri di bulan itu, karena kata para ulama pahalanya dosanya lebih besar lagi. Jadi Allah melarang kita berbuat zalim. Dan ketahuilah jemaah sekalian, perbuatan zalim itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, azlamul zulm, kezaliman terbesar. Apa kezaliman terbesar itu? Itulah dosa syirik dan kekafiran kepada Allah. Menduakan Allah atau menyembah kepada selain Allah atau menuhankan selain Allah. Itulah kezaliman yang paling besar. Sebagaimana Allah ingatkan juga dalam Al-Quran, "Inna syirka la zulmun azim." Sesungguhnya dosa syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Juga firman Allah, "Wal kafiruna humuz zalimun." Orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang zalim. Dan Allah menetapkan mereka pasti masuk neraka dan kekal di neraka selama-lamanya. Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah haramkan surga baginya. Neraka adalah tempatnya dan tidak ada yang bisa menolong orang-orang yang zalim tersebut. Tidak ada yang bisa memberi syafaat kepada mereka. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak bisa memberi syafaat kepada ayahnya Azar. Nabi Nuh alaihissalam tidak bisa memberi syafaat kepada anaknya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberi syafaat kepada pamannya Abu Thalib agar keluar dari api neraka. Hanya karena Abu Thalib punya jasa-jasa khusus, sehingga Allah mengizinkan dia diberi syafaat untuk sekedar pengurangan azab. Tapi dia nggak bisa keluar dari api neraka. Ini bahaya, ini kezaliman yang paling besar. Yang kedua, zulmul insan nafsahu. Kezaliman seseorang terhadap dirinya sendiri. Artinya apa jemaah sekalian? Seseorang menzalimi dirinya sendiri. Artinya adalah semua perbuatan dosa yang dia lakukan. Setiap dosa yang kita kerjakan hakikatnya kita sedang menzalimi diri kita sendiri. Allah sama sekali tidak dirugikan. Andai seluruh makhluk semuanya berbuat dosa, semuanya durhaka kepada Allah, Allah tidak rugi sedikit pun. Tidak akan mengurangi kebesaran, kekayaan dan keagungan Allah. Sebagaimana andai seluruh makhluk menjadi manusia-manusia, makhluk-makhluk yang paling taat, itu tidak menambah kekuasaan, keagungan dan kekayaan Allah. Karena Allah sudah berada di puncak kekayaan, keagungan dan kebesaran, tidak butuh dengan makhluknya. Maka setiap dosa yang kita lakukan hakikatnya kita sedang berbuat zalim kepada diri kita sendiri. Kita sedang merugikan diri kita sendiri. Sehingga kelak di hari kiamat tidak ada yang pantas kita salahkan kalau kita mendapatkan azab selain diri kita sendiri. Kita berlindung kepada Allah dari azabnya yang pedih. Yang ketiga jemaah sekalian, zulmul insan ghairahu. Kezaliman seseorang terhadap orang lain. Ini dosanya lebih besar.
daripada menzolimi diri sendiri. Dan di bulan haram ini Rasulullah SAW berpesan khusus, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan kalian haram atas kalian seperti haramnya hari kalian ini di negeri kalian ini, yaitu di negeri Makkah, negeri yang haram, dan di bulan kalian ini. Rasulullah SAW mengingatkan kita 3 bentuk kezaliman terhadap orang lain. Yang pertama, kezaliman terhadap darah, menumpahkan darah sampai menghilangkan nyawa. Ini kezaliman terbesar kepada orang lain. Jangan sekali-kali kita terlibat menumpahkan darah seseorang yang tidak halal ditumpahkan. Yang kedua, kezaliman terhadap harta, seperti mencuri, menipu, merampok. Termasuk kezaliman dalam harta jamaah sekalian adalah orang yang berhutang tapi tidak mau bayar hutangnya. Jangankan yang tidak mau bayar, yang masih mau bayar tapi dia tunda-tunda pembayaran padahal dia sudah mampu bayar, itu sudah termasuk zalim. Rasulullah SAW bersabda, matlul ghani zulmun. Orang yang mampu bayar menunda-nunda pembayaran, orang yang mampu bayar hutang tapi dia menunda-nunda pembayarannya adalah kezaliman. Apalagi yang nggak mau bayar sama sekali. Nabi SAW juga mengingatkan, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Seorang mukmin itu, jiwa seorang mukmin itu terikat dengan hutangnya. Seharusnya dia masuk surga, mendapatkan nikmat, tapi tertahan dengan hutangnya sampai hutangnya dibayarkan. Kalau dia nggak bayar di dunia, Allah akan memaksa dia membayar di akhirat kelak. Kemudian yang ketiga jemaah sekalian, kezaliman terhadap kehormatan, seperti menghina, membuli, melecehkan, menggibah, menjatuhkan kewibawaan seseorang, dan lain-lain. Ini 3 bentuk kezaliman terhadap orang lain. Sebagai penutup jamaah sekalian, mari kita renungkan sebuah hadis Nabi SAW. Beliau bersabda, atadruna mal muflis? Tahukah kamu siapa orang yang bangkrut itu? Qalu, para sahabat menjawab, al muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Orang bangkrut di tengah-tengah kami ya Rasulullah adalah orang yang tidak punya dirham, nggak punya duit, tidak pula punya harta. Maka Rasulullah SAW menegaskan, bukan itu yang aku maksudkan. Innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa zakatin wa siyamin. Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang menghadap Allah dengan pahala solatnya, zakatnya, dan puasanya. Artinya dulu di dunia dia rajin ibadah, rajin solat, rajin puasa, rajin zakat, dan amal-amal ibadah yang lain. Tapi dia bangkrut di hari kiamat. Kenapa? Wa ya'ti qad syatama hadza wa qadafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Dia pun datang di hari kiamat menghadap Allah dengan dosa pernah mencaci si fulan, pernah menuduh orang dengan tuduhan dusta, pernah memakan harta orang dengan cara yang batil, pernah menumpahkan darah orang, pernah memukul orang. Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka orang-orang yang dia zalimi itu diserahkan kepada mereka amal-amal kebaikan yang sudah dia kerjakan. Fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyubdama alaihi,
Kalau seandainya kebaikannya habis, kezalimannya terlampau banyak, belum terbayarkan, hutang-hutangnya terlampau banyak misalkan, sudah diserahkan amal kebaikannya kepada orang yang dia zalimi, ternyata belum terbayar. Maka apa yang terjadi? Ukhidha min khatayahum faturihat alaih summa turiha finnar. Dosa-dosa mereka diambil lalu ditimpakan kepadanya, kemudian dia dilempar ke neraka. Dia dulu ahli ibadah, tapi tiba-tiba dia mendapatkan dosa di akhirat sebagai koruptor, sebagai pencuri, sebagai pezina, dan dosa-dosa yang lainnya. Kenapa? Dulu dia menzalimi mereka, dulu dia menggibahi mereka, maka dosa-dosa mereka ditimpakan kepadanya, kemudian dia dilempar ke neraka. Jadi hati-hati jemaah sekalian, perbuatan zalim ini sangat berbahaya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.